Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Pak Nas, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan segala urusannya Pak Sep. Amin, 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 amin. Ya. Mohon maaf nih Pak Sep, saya mengganggu waktunya, barangkali lagi banyak kegiatan, tapi ada beberapa hal kalau memang Pak Sep lagi santai yang ingin saya ceritakan. Siap Pak Nas, saya sangat merasa dihargai oleh Pak Nas, diberi kepercayaan Pak Nas mengajak berbicara, berdiskusi dengan saya. Jadi saya tunda dulu semua aktivitas yang lain, ya. Saya fokus ke perkawanan kita, persahabatan kita, dan apa yang akan disampaikan oleh Pak Nas. Mudah-mudahan tujuan dari pembicaraan ini menghasilkan manfaat, Pak Nas. Gimana Pak Nas? Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan juga dalam kesempatan ini saya bisa menceritakan ada beberapa hal yang menjadi permasalahan bagi pribadi saya, terutama dalam tugas mengajar, ditambah dengan tugas tambahan yang saya rasakan hari ini dan beberapa minggu ke belakang. Saya merasa kurang maksimal di sisi pelayanan kepada peserta didik begitu. Oh, iya gitu Pak Nas. Agak kurang maksimal Pak Nas ya. Iya. Itu karena faktor itu Pak Nas. Bisa mengidentifikasi kurang maksimal itu. Betul Pak Asep. Di sisi lain memang saya terkendala dengan memang jarak ya dari rumah ke kantor, yang itu menjadi salah satu memang beban ketika membutuhkan waktu yang cukup cepat. Dan yang kedua barangkali dari sisi tugas tambahan bagi apalah kepala prodi lah atau pimpinan di jurusan yang memang tugas tersebut sama-sama penting begitu ya. Sama-sama penting. Di satu sisi itu posisi saya sebagai guru harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Di sisi lain ada juga program-program yang memang harus dilaksanakan, bahkan bisa sesuai dengan target pencapaian yang memang sesuai program tersebut. Itu barangkali Pak Asep yang memang jadi kendala buat saya. Maaf Pak Nas, pernahkah terjadi benturan antara tugas mengajar dan tugas tambahan sebagai manajemen Pak Nas? Sementara ini benturan itu tidak ada Pak. Cuman yang saya rasakan itu menjadi tanggung jawab yang sangat berat untuk saat ini. Usia juga yang dulu merasa masih jiwa muda gitu Pak Sep ya, sekarang ya jujur saja bertambah umur ternyata tetap berpengaruh kepada kinerja yang saya rasakan. Betul. Faktor U panas ya. Faktor U ya, betul faktor U. Tapi kalau saya lihat Pak Nas itu satu ngajar sudah lama di manajemen juga, kalau saya dengar dari teman-teman Pak Nas termasuk yang lama dipercaya. Barangkali Pak Nas sendiri sudah punya gambaran bagaimana menyelesaikan persoalan ini kira-kira Pak Nas, barangkali punya alternatif. Iya betul Pak Sep. Saya berusaha maksimal ketika memang itu diamanahi oleh pimpinan atau kepala sekolah dalam hal ini. Nah, memang sudah saya rencanakan, salah satunya dengan manajemen waktu dan manajemen diri ya Pak Sep, manajemen waktu dan manajemen diri. Jadi
ketika mendapatkan tugas dari pimpinan, saya berusaha maksimal ya merencanakan agenda-agenda yang sudah tercatat ya. Apapun yang memang tidak tercatat itu yang memang harus dikondisikan dengan maksimal ya, dengan maksimal. Yang kedua, untuk pelayanan kan tetap berharap dari saya sendiri itu bisa all out ya, all out dalam artian tetap kita harus memberikan pelayanan kepada peserta didik ya, salah satunya dengan itu ya, komunikasi baik langsung ataupun komunikasi lewat media ya. Itu salah satunya yang memang sudah direncanakan. Namun demikian memang ada hal-hal yang tidak maksimal, yaitu yang sedang saya terus berproses untuk tetap memberikan yang terbaik baik ke ke peserta didik dan program-program yang sedang berjalan di sekolah gitu ya. Ya, baik Pak Nas, dari tujuan untuk menyelesaikan persoalan, kemudian mengidentifikasi persoalan dan saya luar biasa ini Pak Nas sudah bisa menyimpulkan sendiri persoalannya, sudah bisa menjawab sendiri persoalannya. Tadi saya melihat mendengar itu ada beberapa hal gitu. Salah satunya adalah baik sekali nih Pak Nas. Salah satunya adalah Pak Nas kalau dulu mah bisa war kesana kemari walaupun dadakan, karena sekarang Pak POU Pak Nas mungkin tadi sudah mengucap akan mempersiapkan program-program itu atau rencana kerja sejak dini, sejak awal. Jadi ketika ada tugas dadakan, antisipasi masalah tadi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah tanggung jawab Pak Nas tadi diungkapkan melalui komitmen untuk tidak mengabaikan mengajar atau tidak mengabaikan tugas utama Pak Nas. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar Pak Nas. Amin. Ke depan bisa lebih baik lagi barangkali. Terima kasih Pak Asep ya. Cukup mungkin Pak Nas. Kata-kata Pak Asep itu komitmen Pak Asep ya. Mudah-mudahan saya setelah berbicara ngobrol-ngobrol dengan Pak Asep, saya lebih termotivasi lebih baik lagi. Oke, baik. Jika dirasa cukup, saya akan baca refleksi Pak Nas. Saya akan coba baca refleksinya. Yang pertama, selama percakapan coaching yang sudah berjalan dengan baik adalah adanya komunikasi interaktif antara coach dan coachee. Alur cerita sudah terlihat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat Pak Nas. Mudah-mudahan komunikasi kita lancar. Bismillah Ya. Pak Nas, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ganggu karena saya ada maksud dan tujuan, yaitu ingin menyelesaikan salah satu masalah murid saya gitu yang hari ini sedang saya alami. Nggak apa-apa Pak Nas ya, tidak mengganggu ya? Tidak apa-apa Pak Asep. Terima kasih kalau memang sudah percaya ya, betul. Walaupun lewat udara banyak kendala, namun mudah-mudahan kita bisa memecahkan suatu masalah bersama-sama. Nah, Amin Pak Nas. bisa disampaikan Pak Asep untuk Siap Pak Nas. Sambil ngopi Pak Nas kita ya. Iya, santai aja, santai. Pak Nas begini, saya tuh ada siswa, kebetulan saya dari kelas 10 sampai sekarang dipercaya untuk menjadi wali kelas 10 DKI. Sejak awal ada salah satu siswa yang menarik perhatian saya. Dia itu pandai, rajin dalam keagamaannya, kemudian ekskulnya juga menonjol, sehingga sekolah menonjolkan kepandaian
membesarkan dirinya, mengembangkan dirinya juga menjadi citra sekolah yang baik, maka dia sering dimenahi untuk mengikuti lomba-lomba dalam berbagai ajang, lomba keagamaan dan lomba di bidang eskul. Semester 1 dia tidak ada kesulitan yang begitu signifikan, beliau bisa melewati, namun setelah dibagi rapid semester 1 mulai muncul keluhan. Mungkin dia sudah mulai jenuh, kelelahan, sulit mengatur waktu antara waktu akademik di sekolah dan waktu di pesantren gitu ya. Nah, sehingga orang tuanya termasuk dia juga berkomunikasi dengan saya bagaimana menyelesaikan persoalan dia. Jadi kebetulan dia juga Pak Nas di pesantrennya itu diberi amanah untuk membimbing menjadi mudabbir adik-adik kelasnya MTS sejak pukul 3 pada asar. Selepas sholat asar, siswa saya itu harus berdiri di pesantren Salak, kemudian mengajar anak didiknya sampai malam minggu, gitu, sehingga secara psikologi tidak ada kecederaan, beban, kemudian yang tuntutan sana sini, gitu ya, sehingga anak ini mulai mengeluh ke saya, dan saya ini komunikasi dengan siapa nih kira-kira untuk menyelesaikan ini, makanya saya ngobrol dengan Pak Mas, mudah-mudahan ada jalan keluar lah menuntun saya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Sementara itu Mas, masalahnya itu. Oh, baik. Terima kasih Pak Sep. Sangat luar biasa. Berarti Pak Sep sudah membimbing di siswa tersebut sebagai wali kelasnya. Betul, Pak. Dalam semester pertama di prestasi peserta didik sangat baik, bahkan mungkin masuk di, kalau boleh dikatakan ranking Betul, Pak. betul ya. Namun demikian, setelah adanya semester 2, anak tersebut mengeluh kepada Pak Sep, barangkali punya beban moral ataupun beban mental terkait saya pengen tetap berprestasi, barangkali seperti itu, tapi juga pengen juga di sana di pesantren sangat luar biasa. Berarti anak tersebut setelah full day dari sekolah itu masuk ke pesantren dan bahkan membimbing peserta-peserta lainnya, dan anak tersebut merasa tugas tersebut berat barangkali itu ya, sehingga di semester kedua prestasinya menurun, boleh dikatakan seperti itu Pak Sep ya. Betul, Pak. Dan Pak Sep sendiri seperti apa yang memang akan dilaksanakan atau direncanakan Pak? Betul Pak Nas, jadi saya ada rencana berkoordinasi Pak. Kalau saya sering mendengar bahasa Pak Nas itu kokom gitu ya, jadi saya merasa terinspirasi itu bahasa kokom itu, saya baru dengar itu koordinasi, komunikasi. Mudah-mudahan ini menjadi jalan nih atas tuntunan Pak Nas. Saya akan coba berkoordinasi dengan pihak sekolah juga dengan pihak pesantren untuk mengkomunikasikan tentang keluhan-keluhan yang ada, diutamakannya ke pihak pesantren agar memberikan waktu ruang ketika memang akan ada lomba-lomba atau aktivitas untuk pengembangan diri siswa saya di sekolah. Jadi minta luang waktu karena lomba tidak setiap saat gitu, atau di sekolah tidak setiap saat. Jadi saya akan komunikasi ke pesantren, maklum dan izin. Mudah-mudahan dengan komunikasi ini tujuannya bisa tercapai agar anak itu adanya well-being, kesejahteraan psikologinya lah. Gitu. Itu barangkali Mas, mungkin saya akan komunikasi. Betul. Oh, berarti Pak Sep merencanakan adanya komunikasi ataupun koordinasi dengan pihak pesantren itu sendiri untuk memberikan pemahaman dan penguatan memang terkait kebaikan peserta didik itu sendiri. Ya, mudah-mudahan Pak Asep bisa memfasilitasi untuk kemajuan peserta didik yang khususnya di Pak Asep dibimbing seperti itu. Dan ada solusi-solusi yang memang bisa menjadi tolak ukur, boleh dikatakan seperti itu, untuk mendukung ataupun membimbing
tujuan dari peserta itu didik sendiri, di mana yang saya tangkap tadi di sekolah punya prestasi, di pesantren juga mendapat ilmu yang memang bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh adik-adik kelas. Selain itu barangkali dengan pihak sekolahnya Pak Asep sudah dilaksanakan. Cukup barangkali. Terima kasih sekali Panas ini atas tuntutan bimbingan sehingga saya menemukan solusi terhadap persoalan yang saya hadapi Panas. Terima kasih Panas. Terima kasih. Sama-sama Pak Asep, terima kasih juga sudah percaya kepada saya terkait masalah peserta didik yang Bapak bimbing. Barangkali itu ada lagi Pak Asep? Cukup, makasih Panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya refleksi ya Pak. Ya. Izin saya sampaikan untuk refleksi saya sebagai coach itu dimana saya merasakan coach sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Yang kedua, saya merasa mempunyai pertanyaan yang berbobot untuk lebih berpikir kritis, dan saya berusaha mencatat apapun yang memang dikatakan oleh coach. Yang ketiga itu dengan teknik mindfulness, yaitu memberikan ataupun keberadaan penuh kepada lawan bicara saya. Yang terakhir, saya akan terus berlatih untuk terus fokus. Barangkali itu Pak Asep, dan bisa yang mengganggu-ganggu ya salah satunya tadi karena memang terkendala dengan udara ya itu. Siap. Memang kalau jaringan itu sulit dikendalikan oleh kita atas gangguannya. Baik Panas, umpan bulut saya dari coach kali. Saya merasa dituntun dan dibimbing untuk dapat menggali potensi dan menemukan serta menyelesaikan masalah sendiri. Terlebih tadi ada ungkapan teknik umum gitu ya, sehingga saya bisa menyelesaikan merencanakan untuk menyelesaikan masalah ini.